Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Reindra Anggraini dari kelas F Akuntansi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan akuntansi. Materi pertama yaitu persamaan dasar akuntansi. Baik, kita masuk ke pengertian. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, atau juga sebuah hubungan antara harta, hutang, dan modal dari sebuah perusahaan. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aktiva atau aset, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan akibat suatu peristiwa transaksi masa lalu dan harapannya di masa depan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber tersebut. Yang kedua ada kewajiban atau hutang atau liabilitas, yaitu merupakan tanggung jawab perusahaan akibat transaksi di masa lalu yang harus diselesaikan dengan pengorbanan sumber daya perusahaan. Yang ketiga ada modal atau ekuitas, yaitu merupakan sisa kepentingan dalam aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Yang keempat ada pendapatan atau revenue, yaitu arus masuk atau peningkatan atas aktiva dan penurunan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau permintaan barang dan jasa yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Yang kelima ada beban atau expense, yaitu merupakan arus keluar atau penggunaan atas aktiva dan peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau permintaan barang dan jasa atau aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Kemudian ada prive atau drawing, yaitu bisa diartikan sebagai pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Kemudian kita masuk ke rumus dasar persamaan akuntansi, ada aset atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Kemudian ini adalah keterangan dari rumusnya. Jika aset suatu perusahaan bertambah di sisi debit, pada saat yang sama sisi kredit juga akan bertambah. Jika penambahan aset terjadi karena kenaikan pendapatan, maka bagian ekuitas akan bertambah sebesar jumlah yang sama dengan kenaikan di bagian aset. Dan jika aset perusahaan berkurang di sisi debit, pada saat yang sama sisi kredit juga berkurang. Jika pengurangan aset disebabkan karena membayar kewajiban, maka bagian kewajiban di sisi kredit akan berkurang. Jika membayar beban operasi, maka bagian laba ditahan di sisi kredit akan berkurang. Kemudian kita masuk ke materi istilah dasar akuntansi. Di sini ada 11. Yang pertama itu kas atau cash, yaitu alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan seperti cek dan uang tunai. Yang kedua ada piutang usaha, yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga ada utang usaha, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang atau barang atau jasa kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi perusahaan yang dilakukan di masa lalu. Yang keempat ada peralatan kantor, yaitu alat-alat yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasi jangka panjang seperti meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Yang kelima, perlengkapan kantor, yaitu barang atau bahan pelengkap aktivitas perusahaan yang biasanya berumur pendek, kurang dari 1 tahun, yang habis karena pemakaian seperti pulpen, kertas, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keenam ada modal saham, yaitu kontribusi pemilik pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan atas PT tersebut. Yang ketujuh ada laba ditahan, yaitu akumulasi laba yang diperoleh perusahaan selama beberapa tahun dari sebuah badan usaha berbentuk PT yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedelapan ada dividen, yaitu bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemilik perusahaan sebagai imbalan atas setoran modal pemilik. Yang kesembilan ada pendapatan, yaitu kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Yang kesepuluh ada biaya atau cost, yaitu pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa di mana manfaat dari barang tersebut dinikmati dalam waktu lebih dari 1 tahun. Yang terakhir ada beban, yaitu biaya yang manfaatnya hanya dalam 1 tahun dan tidak memiliki manfaat di masa mendatang. Kemudian kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu siklus akuntansi perusahaan.
Jadi siklus transaksi perusahaan yang pertama yaitu analisa transaksi, yaitu mengumpulkan data-data keuangan yang valid, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini kita mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan dalam mendebit dan mengkreditkan akun harus selalu seimbang. Kemudian selanjutnya ada buku besar. Selanjutnya memindahkan informasi akun beserta saldonya ke dalam kolom khusus akun yang sejenis. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun, transaksi, beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat saat terjadinya transaksi yang berpengaruh pada akun-akun perusahaan, misalnya penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada neraca lajur. Neraca lajur ini berisi informasi tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan. Informasi tersebut merupakan laporan laba rugi dan neraca. Kemudian ada laporan keuangan, yaitu tahap siklus akuntansi perusahaan jasa yang diantaranya adalah laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Selanjutnya ada jurnal penutup. Akun-akun perkiraan pada laporan perubahan modal dan laporan laba rugi akan ditutup. Akun-akun tersebut adalah pendapatan, biaya atau beban, laba atau rugi, dan price. Dan yang terakhir ada jurnal pembalik, merupakan tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk pengembalian saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya adalah pembayaran yang dibayar di muka yang belum jatuh tempo. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan. Di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Selanjutnya ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Adalah salah satu jenis laporan keuangan yang paling penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Yang keempat adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Materi selanjutnya yaitu 5 jenis akun. Nah, di sini ada 5 jenis akun yaitu harta, hutang, beban, modal, dan pendapatan. Jadi harta adalah jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan, hutang adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan, beban adalah pengorbanan yang terjadi selama kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan, modal adalah selisih harta dan kewajiban, pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan. Jadi materi terakhir yaitu perhitungan pendapatan. Jadi pendekatan pertama yaitu pendekatan produksi. Rumusnya Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah sampai Qn dikali Pn. Keterangan dari rumus yaitu Y pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke-1, Pn adalah harga barang ke-N, Q1 adalah jenis barang ke-1, Qn adalah jenis barang ke-N. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan. Rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah L ditambah P. Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, L sama dengan pendapatan dari bunga, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Lalu ada pendekatan terakhir yaitu pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M,
Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M adalah impor. Itulah 5 materi dari video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.